Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Farid Siddiqi selaku pengampu mata kuliah metode penelitian kuantitatif dan teman-teman sekalian yang telah menonton video kita kali ini. Perkenalkan, nama saya Nawati selaku moderator pada presentasi kali ini, dan saya tidak sendiri. Saya ditemani dengan teman-teman saya Putri Nurul Komaria sebagai presentator kedua. Saya Nabila Dwi Agusti sebagai presentator ketiga. Baik, di sini saya akan menyampaikan penelitian kami yang berjudul Pengaruh Literasi Keuangan dan Gaya Hidup terhadap Keputusan Penggunaan Shopee Pay Later di kalangan Gen Z. Latar belakang yang kami peroleh yaitu perkembangan teknologi digital telah mendorong munculnya berbagai layanan keuangan berbasis teknologi atau fintech. Salah satunya adalah layanan Pay Later. Shopee Pay Later menjadi populer di kalangan Gen Z karena memberikan kemudahan dalam berbelanja dengan sistem bayar di kemudian hari. Namun kemudahan tersebut seringkali tidak diiringi dengan pemahaman keuangan yang memadai. Tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia yang masih relatif rendah menyebabkan banyak penggunaan belum memahami secara menyeluruh sistem bunga, denda, keterlambatan, serta risiko jangka panjang dari penggunaan kredit digital. Selain itu, pengaruh media sosial dan tren belanja online turut mendorong meningkatnya gaya hidup konsumtif di kalangan generasi Gen Z. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah rendahnya literasi keuangan generasi Z dalam menggunakan Shopee Pay Later, khususnya terkait pemahaman bunga dan risiko kredit. Selain itu, gaya hidup konsumtif yang dipengaruhi oleh tren dan promosi digital menjadi faktor yang mendorong penggunaan Shopee Pay Later secara berlebihan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan masalah keuangan di masa depan apabila tidak diimbangi dengan pengelolaan keuangan yang bijak. Kajian teori. 1. Teori perilaku keuangan. Penelitian ini menggunakan Financial Behavior Theory atau teori perilaku keuangan. Sebagai grand teori ini menjelaskan bahwa perilaku keuangan individu merupakan hasil dari interaksi antara pengetahuan keuangan, sikap terhadap uang, persepsi risiko, serta pengaruh lingkungan sosial dan psikologis. Perilaku keuangan tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan terbentuk melalui proses pembelajaran, pengalaman, serta paparan terhadap berbagai stimulus ekonomi dan sosial. Dalam konteks perkembangan teknologi keuangan, Financial Behavior Theory menjadi semakin relevan karena individu dihadapkan pada berbagai kemudahan layanan keuangan digital. Salah satunya adalah layanan kredit digital seperti Shopee Pay Later. Layanan ini memberikan kemudahan dengan sistem pembayaran di kemudian hari, namun di sisi lain berpotensi mendorong perilaku konsumtif apabila tidak diimbangi dengan literasi keuangan yang memadai. Literasi keuangan. Literasi keuangan merupakan kemampuan individu dalam memahami konsep keuangan, mengelola pendapatan dan pengeluaran, serta mengambil keputusan keuangan secara bijak. Menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, literasi keuangan mencakup pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang mempengaruhi sikap serta perilaku seseorang dalam mengelola keuangan. Yang ketiga, gaya hidup. Gaya hidup merupakan pola hidup seseorang yang tercermin dari aktivitas, minat, dan opini dalam kehidupan sehari-hari. Gaya hidup menunjukkan bagaimana individu menggunakan waktu dan uangnya, termasuk dalam pola konsumsi dan keputusan pembelian. Yang keempat, penggunaan Shopee Pay Later. Shopee Pay Later merupakan layanan pembayaran berbasis kredit digital yang memungkinkan penggunaan
pengguna melakukan transaksi terlebih dahulu dan membayar di kemudian hari. Layanan ini memberikan fleksibilitas dalam pembayaran namun juga mengandung risiko apabila digunakan tanpa perencanaan keuangan yang baik. Hipotesis penelitian. Hipotesis adalah penjelasan atau dugaan sementara yang harus diuji kebenarannya mengenai masalah yang diteliti. Hipotesis 1. Literasi keuangan berpengaruh positif terhadap keputusan penggunaan Shopee PayLater karena tingkat pemahaman keuangan menentukan cara individu menilai dan menggunakan suatu produk keuangan. Yaitu literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan Shopee PayLater. Hipotesis 2. Gaya hidup berpengaruh positif terhadap keputusan penggunaan Shopee PayLater karena gaya hidup mencerminkan pola konsumsi, kebiasaan belanja, serta orientasi individu terhadap tren dan kesenangan individu dengan gaya hidup konsumtif. Yaitu gaya hidup berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan penggunaan Shopee PayLater. Baik, saya akan serahkan kepada presentator kedua. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Metode penelitian yang kita ambil adalah menggunakan pendekatan kuantitatif dengan pendekatan survei, yaitu menggunakan data dalam bentuk angka-angka sehingga dapat diukur secara pasti. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan hubungan antar variabel. Pendekatan kuantitatif ini dipilih karena penelitian ini berfokus pada pengukuran tingkat literasi keuangan dan gaya hidup serta pengaruhnya terhadap keputusan penggunaan Shopee PayLater. Penelitian ini bersifat asosiatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pengaruh dua variabel atau lebih. Penelitian ini melihat sejauh mana literasi keuangan X1 dan gaya hidup atau X2 mempengaruhi keputusan penggunaan Shopee PayLater di kalangan masyarakat atau Y. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mengetahui bagaimana pengaruh secara parsial maupun simultan antara variabel yang diteliti. Populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan subjek atau objek penelitian yang memiliki karakteristik tertentu menurut peneliti. Populasi yang kita ambil yaitu kalangan Gen Z sebagai pengguna Shopee PayLater yang menjadi ruang lingkup penelitian yang berjumlah 105 orang. Dipilih karena mereka adalah pihak yang benar-benar mengalami dan merasakan langsung manfaat maupun resiko dari penggunaan layanan kredit digital tersebut. Sampel adalah sebagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi dan digunakan untuk mewakili populasi dalam penelitian tersebut. Dalam penelitian ini, penentuan jumlah sampel dilakukan menggunakan rumus Solvin yang digunakan untuk menentukan ukuran sampel apabila jumlah populasi diketahui dan peneliti menghendaki tingkat kesalahan tertentu. Tingkat kesalahan atau error yang digunakan dalam penelitian ini adalah 10%, yaitu dianggap masih dapat mewakili populasi penelitian secara umum. Berdasarkan hasil perhitungan, maka jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 51 dari kalangan Gen Z yang di daerah Python dan sekitarnya yang dipilih sebagai responden penelitian. Data dan teknik analisis data. 1. Data penelitian. Data merupakan kumpulan fakta, informasi, atau keterangan yang diperoleh melalui pengumpulan data dan digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan serta penarikan kesimpulan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama tanpa perantara.
Data primernya yaitu melalui responden melalui penyebaran kuesioner kepada kalangan Gen Z di mana daerah Paiton dan sekitarnya. Teknik analisis data adalah metode yang digunakan untuk mengolah dan menganalisis data penelitian agar dapat ditarik kesimpulan secara sistematis dan ilmiah. Analisis data dilakukan dengan bantuan perangkat lunak pengelolaan data yaitu statistik atau SPSS. 3. Uji kualitas data yaitu uji validitas. Yang pertama uji validitas. Uji validitas digunakan untuk menguji kevalidan antar item pernyataan pada kuesioner, di mana dinyatakan valid jika nilai R hitung lebih dari R tabel. Bila R hitung kurang dari R tabel, maka item dinyatakan tidak valid. Untuk derajat kebebasan atau degree of freedom dihitung dengan mengurangkan 2 dari jumlah sampel atau jumlah responden. Dalam konteks penelitian ini dapat dihitung DF sebagai berikut, yaitu 53 dikurangi 2 sama dengan 51 dengan tingkat signifikan alfa sebesar 5% atau 0,05 diperoleh dari nilai R tabel sebesar 0,270. Uji reabilitas. Uji reabilitas bertujuan untuk mengukur seberapa konsisten item pernyataan apabila nilai fallback alfa lebih dari 0,60 maka item pertanyaan dinyatakan reliable. Berikut pada tabel hasil uji reabilitas menggunakan SPSS 23 tersebut. Yang ketiga, uji heterogeneisitas. Uji yang digunakan untuk mengevaluasi apakah ada ketidakseragaman varian dalam model regresi ketika variasi dalam residu antara pengamatan dengan konstan. Ini disebut homogenisitas. Sedangkan jika variasi berbeda disebut heterogenisitas. Model regresi yang ideal adalah yang menunjukkan homogenisitas atau tidak mengalami hetero. Untuk menunjukkan apakah ada tanda-tanda hetero dalam penelitian ini, hasil uji hetero akan dipresentasikan sebagai berikut. Yang keempat, uji multiko. Pengujian multiko bertujuan untuk mengidentifikasi apakah terdapat indikasi adanya multiko antara variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak menunjukkan korelasi yang signifikan antara variabel independen atau tidak mengidentifikasikan masalah multiko. Yang kelima, uji regresi linier. Analisis ini dilakukan guna mengetahui arah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, berhubungan positif atau negatif, untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila variabel independen mengetahui kenaikan atau penurunan hasil perhitungan nilai-nilai. Baik, saya serahkan kepada presentator ketiga. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari presentator kedua, yaitu hasil penelitiannya kami. Yang pertama itu uji validitas, di mana uji validitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner itu benar-benar mampu mengukur variabel yang diteliti, yaitu literasi keuangan, gaya hidup, dan keputusan penggunaan paylater. Suatu item pertanyaan dinyatakan valid apabila nilai R itu lebih besar dari R tabel. Nah, hasil uji validitas ini menunjukkan bahwa seluruh item pertanyaan pada masing-masing variabel memiliki R hitung yang lebih besar dari R tabel, yaitu 0,270. Dengan demikian, seluruh pertanyaan dalam kuesioner dinyatakan valid dan layak digunakan sebagai alat pengumpulan data. Yang kedua yaitu uji reliabilitas.
Uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui tingkat konsistensi jawaban responden terhadap kuesioner yang diberikan. Artinya, uji ini melihat apakah instrumen penelitian dapat memberikan hasil yang diketahui, hasil yang stabil dan konsisten. Hasil uji reliabilitas ini menunjukkan bahwa nilai Cronbach alpha untuk variabel literasi keuangan, gaya hidup, dan keputusan penggunaan pay later masing-masing memiliki nilai di atas 0,60. Dan hal ini berarti seluruh variabel dalam penelitian dinyatakan reliable, sehingga kuesioner dapat dipercaya dan digunakan dalam analisis lebih lanjut. Yang ketiga yaitu uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan varian pada residual dalam model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak mengalami heteroskedastisitas atau memiliki varian residual yang konstan. Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas, nilai signifikansi pada variabel literasi keuangan sebesar 0,781 dan gaya hidup sebesar 0,369, di mana kedua nilai ini tersebut lebih besar dari 0,05. Nah, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas, sehingga model regresi layak digunakan. Yang keempat yaitu uji multikolinearitas, di mana uji multikolinearitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang terlalu kuat antara variabel independen, yaitu literasi keuangan dan gaya hidup. Model regresi ini yang baik tidak menunjukkan adanya multikolinearitas. Hasil uji menunjukkan bahwa nilai toleran pada kedua variabel lebih besar dari 0,10 dan nilai lebih kecil dari 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas, sehingga variabel literasi keuangan dan gaya hidup dapat digunakan secara bersamaan dalam model regresi. Dan yang terakhir yaitu uji regresi linear berganda. Uji regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan dan gaya hidup terhadap keputusan penggunaan pay later. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa literasi keuangan memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,304 dan gaya hidup sebesar 0,619, yang keduanya bernilai positif. Artinya, literasi keuangan dan gaya hidup sama-sama berpengaruh positif terhadap keputusan penggunaan pay later. Selain itu, nilai signifikan literasi keuangan sebesar 0,002 dan gaya hidup kurang dari 0,01 menunjukkan bahwa kedua variabel ini berpengaruh signifikan terhadap keputusan penggunaan pay later. Nah, berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa literasi keuangan memiliki peran penting dalam membentuk keputusan penggunaan pay later. Individu dengan literasi keuangan yang baik cenderung memahami risiko penggunaan pay later seperti bunga dan denda, sehingga lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan keuangan. Selain itu, gaya hidup juga menjadi faktor yang sangat memengaruhi keputusan penggunaan pay later. Gaya hidup konsumtif, kebiasaan belanja online, serta dorongan mengikuti tren membuat generasi Gen Z lebih cenderung menggunakan pay later sebagai solusi pembayaran. Nah, hal ini menunjukkan bahwa keputusan penggunaan pay later dipengaruhi oleh faktor rasional atau faktor sosial secara bersamaan. Baik, selanjutnya saya akan serahkan kepada moderator. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan penggunaan pay later di kalangan Gen Z.
Semakin baik pemahaman keuangan seseorang, maka semakin bijak keputusan yang diambil dalam menggunakan layanan tersebut. Selain itu, gaya hidup juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan penggunaan Shopee PayLater. Gaya hidup konsumtif dan kebiasaan mengikuti tren meningkatkan kecenderungan Gen Z untuk menggunakan Shopee PayLater. Dengan demikian, keputusan penggunaan Shopee PayLater tidak hanya dipengaruhi oleh pengetahuan keuangan, tetapi juga oleh pola gaya hidup di era digital. Mungkin ini dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.